Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Bertopeng. Salam petani singkong Lampung, Indonesia, dan salam satu hobi petani singkong. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang pupuk kandang. Pupuk kandang yang terbaik untuk tanaman pertanian. Kotoran hewan yang paling bagus untuk pupuk. Berikut ini penjelasannya. Pupuk kandang adalah pupuk yang terbuat dari kotoran hewan. Tentu kita tahu ya lur ya. Pupuk kandang merupakan pupuk yang dianjurkan untuk diberikan ke tanaman pertanian karena menyediakan kandungan pupuk seperti nitrogen yang biasa ada pada urea, fosfat atau P yang biasa ada pupuk SP, dan kalium yang biasanya ada pada KCl, serta beberapa unsur hara lainnya seperti magnesium, kalsium, sulfur, dan belerang. Tanah yang digunakan terus-menerus untuk bercocok tanam dapat mengalami pengikisan dan penurunan persediaan unsur hara, dan pupuk kandanglah yang bisa memperbaiki struktur tanah, menyediakan dan mengolah kembali sisa-sisa pupuk sebelumnya, serta menciptakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah secara sempurna yang tidak bisa diberikan oleh pupuk kimia apapun. Namun jangan salah ya lur, tidak semua kotoran hewan bisa dijadikan pupuk kandang. Misalnya kotoran hewan dari pemakan daging seperti kucing, anjing, dan lain-lain tidak bisa dijadikan pupuk kandang karena akan beresiko menularkan parasit atau organisme penyebab penyakit ke manusia. Berikut 4 manfaat pupuk kandang yang sangat penting. 1. Merupakan pupuk lengkap yang mengandung semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang langsung bisa diserap oleh tanah. 2. Memperbaiki struktur tanah. 3. Meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Ini cocok untuk yang ada di pereng-perengan, makanya fungsinya pupuk kandang itu bisa menyimpan air. 4. Mengandung hormon pertumbuhan, mencegah hilangnya unsur hara akibat erosi air hujan maupun irigasi. Jadi ini juga cocok untuk diberikan ke lahan persawahan. Terus, bagaimanakah cara menentukan pupuk kandang yang terbaik buat tanaman pertanian? Bagaimana cara menentukan pupuk kandang yang ideal? Berikut ini saya akan menjelaskan urutannya. Urutan kotoran hewan yang paling bagus untuk pertanian. Secara umum, kotoran dari industri peternakan sangat ideal sebab kotoran hewan mengandung 75-90% nutrisi dari tanaman yang dimakannya. Dilansir dari www.kompas.com. Kotoran unggas, khususnya kotoran ayam, memiliki kandungan nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, dan belerang yang paling tinggi dari kotoran hewan lainnya. Urutan kedua ada sapi dan sejenisnya, dan urutan ketiga ada kambing atau domba. Jadi di sini saya akan menjelaskan pupuk kandang dari hewan ayam dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, serta kambing dan sejenisnya. Oke, kita masuk yang pertama, kotoran ayam. Secara umum, kotoran ayam memiliki kandungan N, P, K, Mg, Ca, S, Fe yang paling tinggi dari kotoran hewan lainnya.
Bahkan kandungan nitrogennya 3 kali lipat lebih banyak dari kotoran hewan lainnya. Sumber informasi dari bunga.com. Bahkan kotoran hewan ayam, unsur nitrogennya dan kandungan lainnya mampu diserap secara langsung oleh tanaman, sehingga proses dekomposisi cenderung terlewatkan karena proses dekomposisi kotoran hewan ayam sangat cepat. Pengertian dekomposisi adalah proses penguraian atau pembusukan bahan organik oleh kandungan nitrogen. Kalau dalam bahasa kita, kotoran hewan ayam bisa diaplikasikan atau digunakan dalam keadaan segar, kering, dan basah karena kandungannya bisa langsung diserap tanaman. Penjelasannya sebagai berikut. Kotoran hewan ayam segar kandungannya lebih sedikit dari kotoran hewan ayam yang kering yang sudah lama. Dan kotoran hewan ayam dalam keadaan basah kandungannya lebih sedikit dari kotoran hewan ayam yang kering. Jadi, kotoran hewan ayam yang terbaik adalah kotoran hewan ayam yang sudah mengering. Jadi, tip menentukan kohe ayam yang terbaik yang pertama itu kohe ayam yang sudah mengering. Kalau dalam keadaan basah kandungannya lebih sedikit, atau kalau dalam keadaan masih segar itu juga kandungannya lebih sedikit. Yang paling banyak malah kandungannya kohe ayam yang sudah mengering atau yang sudah agak lama. Sebelum lanjut, mohon sodakonya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang belum like silahkan like, yang insya Allah biar agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mungkin juga ada pertanyaan untuk kohe ayam murni vs kohe ayam yang sudah tercampur dengan merang atau sejenisnya, itu bagus yang mana? Oke, berikut ini penjelasannya. Kohe ayam murni yang sudah kering memiliki kandungan nitrogen yang paling tinggi daripada kohe ayam yang sudah tercampur sekam, merang, atau sejenisnya. Akan tetapi, campuran merang atau sekam bisa meningkatkan kandungan kalium yang biasanya ada pada pupuk KCL, sehingga kohe ayam yang sudah tercampur dengan sekam atau merang atau sejenisnya kandungan kaliumnya lebih tinggi daripada yang murni. Asal sekam atau merang tersebut sudah tercampur dengan kohe ayam dalam waktu yang lama. Sekam sebagai alas kandang, bukan campuran baru pada kohe ayam untuk memperbanyak jumlah. Ciri-cirinya, campuran tersebut sudah berwarna kuning gelap, seperti sudah rapuh. Kelemahan kohe ayam rentan membawa bibit penyakit yang bisa menular ke manusia lewat kontak langsung maupun lewat tanaman yang akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Di sini saya akan menjelaskan secara bahasa kita bahwa kohe ayam yang terbaik itu adalah kohe ayam yang sudah mengering karena kandungan nitrogennya paling tinggi. Akan tetapi kohe ayam yang sudah tercampur dengan campuran dalam waktu yang lama itu kandungan kalium atau kandungan KCl-nya lebih tinggi. Jadi untuk perbandingan, jika ada satu karung kohe ayam murni sama satu karung kohe ayam yang sudah tercampur, jika beratnya sama maka itu bagus yang sudah tercampur, asal campuran itu yang lama ya, bukan campuran baru. Akan tetapi kalau beratnya lebih berat yang murni, tentu lebih bagus yang murni ya guys. Selanjutnya kita bahas tentang kotoran sapi. Urutan kedua untuk pupuk kandang terbaik adalah kotoran sapi atau kuda dan sejenisnya.
Pupuk kandang kohe sapi memiliki kandungan serat tinggi sehingga membutuhkan proses dekomposisi untuk diserap tanaman. Sehingga tidak disarankan pemakaian pupuk kandang kohe sapi dalam keadaan segar karena bisa merusak tanaman. Kohe sapi yang siap untuk dijadikan pupuk kandang ketika sudah mengalami dekomposisi. Ciri-cirinya berwarna gelap hitam, tidak segar, teksturnya gembur, tidak lengket, dan kering. Yang terbaik adalah dari awal tidak terkena air hujan sampai kering. Jadi kalau kotoran hewan sapi atau teletong itu sangat tidak disarankan digunakan untuk pupuk pertanian dalam keadaan segar, karena itu akan bisa merusak tanaman. Karena ketika ditabur di tanaman maka dia akan mengalami proses dekomposisi yang itu memerlukan nitrogen. Jadi nitrogennya rebutan antara proses dekomposisi sama kebutuhan tanaman sehingga tanamannya kalah, maka sangat tidak disarankan. Jadi untuk pemakaian pupuk kandang kotoran sapi itu harus dalam keadaan kering, dan yang terbaik dari awal sampai kering itu tidak terkena air. Kalau terkena air maka kandungannya juga akan berkurang. Pembahasan selanjutnya yaitu kotoran kambing. Urutan ketiga adalah kotoran hewan kambing. Kotoran hewan kambing juga harus melewati proses dekomposisi sehingga tidak disarankan dalam keadaan segar ya guys. Kotoran kambing memiliki satu keunggulan selain kandungan nitrogen dan fosfat, juga memiliki kandungan kalium yang biasanya ada pada KCl, dan kandungan kalium pada kotoran hewan kambing itu adalah kandungan yang paling tinggi daripada kohe ayam maupun sapi. Namun proses dan penyerapan oleh tanaman itu lebih lambat sehingga pemakaian kotoran kambing itu prosesnya itu yang paling lambat ya guys. Selanjutnya, cara penggunaan pupuk kandang. Menurut Dinas Pertanian ada dua cara, yaitu ditebar langsung di sekitar tanaman atau disebar merata ke lahan sebelum diolah agar tercampur dengan tanah secara merata. Dan yang paling tepat adalah dengan membenamkan di sekitar tanaman. Itu untuk cara penggunaan pupuk kandang yang tepat. Demikian lor, sekali lagi bukan maksud hati untuk menggurui, intinya berbagi pengalaman. Yang ini saya ambil dari beberapa sumber dan dari pengalaman saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.